Halo semuanya, selamat datang di video pengayaan UTP saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nada Husaina dari Teknologi Informasi A. Di video ini, saya akan menjelaskan dua soal yang saya kerjakan sebelumnya di HackerRank. Soal pertama yang akan kita bahas adalah tentang Cafe Kambing Jumbo. Cafe Kambing Jumbo menyediakan dua jenis layanan. Satu, mandi kambing dengan tarif 5.000 per kilogram. Dua, grooming kambing dengan tarif 7.000 per kilogram. Jika berat kambing lebih dari 20 kilogram, maka akan mendapatkan diskon sebesar 15% dari total biaya dasar. Setelah diskon, akan ditambahkan pajak sebesar 5% dari subtotal. Tapi ada pengecualian, kalau nama kambing adalah Mbak, atau Mbak, maka seluruh biaya perawatan menjadi gratis. Dan kalau berat kambingnya 0 atau negatif, akan muncul pesan, kambing hantu, masukkan berat yang valid, human. Nama kambing juga harus berupa huruf, tidak boleh angka. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode kambing jumbo. Yang pertama, pada bagian ini saya mulai dengan mengimport library yang dibutuhkan, yaitu import Java Util. Kemudian mendeklarasikan kelas utama kambing jumbo Mbak yang akan menampung semua logika untuk menghitung biaya perawatan kambing. Selanjutnya, saya mendeklarasikan konstanta final yang digunakan untuk tarif dasar perawatan, diskon kambing gemuk, dan pajak 5% yang dikenakan pada biaya. Selanjutnya untuk atribut kambing dan konstruktor, di sini saya memiliki beberapa atribut. Ada nama kambing untuk menyimpan nama kambing, lalu berat untuk berat kambing, selanjutnya jenis perawatan untuk menyimpan jenis perawatan, seperti mandi atau grooming. Kemudian saya membuat konstruktor untuk menginisialisasi nilai-nilai ini ketika objek kambing dibuat. Selanjutnya ada metode hitung biaya dasar. Metode ini digunakan untuk menghitung biaya dasar berdasarkan jenis perawatan yang dipilih. Jika jenis perawatannya adalah mandi, maka biaya dihitung dengan mengalihkan berat kambing dengan tarif mandi, 5.000 per kilogram. Jika grooming, dihitung dengan tarif grooming, yaitu 7.000 per kilogram. Selanjutnya, metode hitung diskon. Metode ini menghitung diskon jika berat kambing lebih dari 20 kg. Jika lebih dari 20 kg, kambing mendapatkan diskon 15% dari biaya dasar, menggunakan konstanta diskon gemuk. Jika tidak, diskon adalah 0. Selanjutnya, metode hitung pajak. Metode ini menghitung pajak sebesar 5% dari subtotal biaya setelah diskon, menggunakan konstanta pajak. Lalu, metode cetak nota adalah tempat menampilkan struk nota. Pertama, biaya dasar, diskon, subtotal, dan pajak dihitung. Jika nama kambing adalah Mbak, atau Mbak, total biaya diubah menjadi 0 atau gratis. Setelah itu, informasi ditampilkan dalam format struk. Pesan penutupan disesuaikan dengan nama kambing. Jika kambing spesial, akan ada pesan gratis, kalau tidak, akan ada pesan menu spesial. Yang terakhir ada metode main. Di metode main ini adalah tempat kita memproses input pengguna. Di sini nama kambing harus huruf, jika tidak maka akan muncul peringatan. Lalu berat kambing harus antara 1 dan 50 kg dengan pengecekan jika input tidak valid. Lalu jenis perawatan harus mandi atau grooming. Setelah semua input valid, objek kambing jumbo Mbak dibuat dan nota dicetak menggunakan cetak nota. Selanjutnya penjelasan input dan output. Program ini menerima 3 inputan. Yang pertama ada nama kambing, hanya boleh huruf. Yang kedua berat kambing, angka bulat antara 1 sampai 50. Lalu yang ketiga jenis perawatan, hanya mandi atau grooming. Setelah input, program akan menampilkan struk perhitungan seperti biaya dasar, diskon, subtotal, pajak, dan total biaya, serta ucapan penutup berdasarkan nama kambing. Di sini saya menginputkan Mbak 10 dan mandi. Lalu di sini muncul output nota kambing jumbo, nama kambing Mbak, berat 10 kg, jenis perawatan mandi, biaya dasar 50.000, diskon 0, subtotal 50.000, pajak 2.500, total biaya 0. Terima kasih, Mbak. Kambing jumbo selalu gratis ya. Penjelasannya, karena berat kambing 10 kg, maka biaya dasar adalah 10 kali 5.000, yang totalnya 50.000, tidak dapat diskon karena beratnya tidak lebih dari 20 kg. Lalu pajaknya 5% dari 50.000, yaitu 2.500, tapi karena namanya Mbak, total biaya diubah menjadi 0 rupiah, dan muncul pesan gratis di bagian bawah. Alasan pemilihan solusi dan pendekatan yang saya gunakan. Menggunakan Object-Oriented Programming agar kode terstruktur dan modular. Lalu membuat kelas kambing jumbo Mbak untuk mewakili objek kambing. Memakai konstruktor untuk mengatur data saat objek dibuat. Memisah logika ke dalam beberapa instance method. Hitung biaya dasar, hitung diskon, dan lain-lain. Ini encapsulation. Metode hitung pajak dibuat statik karena tidak tergantung objek. Harga diskon dan pajak dibuat konstanta dengan final supaya aman dan tidak berubah. Selanjutnya, soal kedua adalah sistem parkir dinamis untuk kendaraan di bandara. Penjelasan soal, bayangkan kamu bertanggung jawab atas sistem parkir bandara yang sibuk. Kendaraan datang dan pergi, mulai dari mobil keluarga hingga motor. Tugasnya mencatat kendaraan saat masuk dan keluar dan menghitung biaya parkir secara dinamis. Di sini fitur sistem Park and Leave
catat kendaraan masuk dan keluar, tiket otomatis, ID, plat nomor, slot, dan waktu masuk. Lalu status untuk tampilkan slot yang terisi. Untuk aturan biaya parkir, 30 menit pertama itu gratis. Setelah itu, blok 1-2 tarif dasar, blok 3-4 tarif dasar kali 1,5. Selanjutnya, blok lebih dari sama dengan 5 tarif dasar dikali 2. Untuk weekend, biaya naik 20%. VIP mobil diskon 10%, batas harian atau daily cap. Untuk mobil 50.000, untuk motor 30.000. Hari libur, tarif dasar khusus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kode sistem parkir. Yang pertama, di sini saya mengimport Java Util dan import Java IO. Selanjutnya, saya mendeklarasikan kelas solution. Kelas solution ini adalah kelas utama yang berisi seluruh logika untuk parkir kendaraan. Selanjutnya, kelas vehicle adalah kelas abstrak yang mewakili kendaraan. Di sini ada atribut plat, yaitu plat nomor, in date, in hour, in minute, atau waktu masuk, dan VIP, yaitu status VIP. Lalu ada metode abstrak, yaitu get base rate, mengambil tarif dasar kendaraan, akan diimplementasikan di subclass. Lalu get daily cap, batas biaya parkir harian untuk kendaraan. Lalu get type, menyatakan jenis kendaraan, misalnya car atau motorcycle. Selanjutnya, kelas car adalah subclass dari vehicle yang mengimplementasikan metode-metode, yaitu get base rate jika tanggal masuk adalah hari libur, tarif dasar mobil adalah 3.500, jika tidak 3.000. Get daily cap, batas biaya parkir per hari untuk mobil adalah 50.000. Lalu get type menyatakan jenis kendaraan sebagai car. Lalu kelas motorcycle adalah subclass dari vehicle yang mengimplementasikan metode yang sama, yaitu get base rate untuk motor, tarif libur adalah 3.000, normalnya 2.700. Lalu get daily cap, batas biaya per hari untuk motor adalah 30.000. Lalu get type menyatakan jenis kendaraan sebagai motorcycle. Selanjutnya, kelas tiket digunakan untuk menyimpan informasi tiket parkir yang diberikan pada kendaraan, yaitu ID untuk ID tiket, slot untuk slot parkir yang digunakan, vehicle untuk objek kendaraan yang diparkir. Metode format tiket digunakan untuk menampilkan informasi tiket dalam format string yang rapi. Selanjutnya, untuk kelas parking lot untuk mengelola slot parkir yang tersedia, available slot, dan kendaraan yang sudah diparkir, yaitu park. Metode park untuk memarkir kendaraan, memilih slot kosong, dan memberikan tiket. Metode leave untuk menghitung biaya parkir kendaraan yang keluar. Metode status untuk menampilkan status kendaraan yang sedang parkir. Untuk metode div in minutes, menghitung selisih waktu dalam menit antara waktu masuk dan keluar kendaraan. Metode date to days, fungsi ini mengonversi tanggal dalam format year, month, day menjadi jumlah hari sejak epoch atau hari pertama di tahun 0. Count leap years, year, month digunakan untuk menyesuaikan tahun kabisat, leap year. Day of year, year, month, day menghitung hari keberapa dalam tahun tersebut. Di leap year, fungsi ini digunakan untuk memeriksa apakah suatu tahun adalah tahun kabisat. Metode calculate fee untuk menghitung biaya parkir berdasarkan total menit yang digunakan dengan pembulatan per blok 15 menit. Biaya dihitung berdasarkan blok dengan tarif progresif dan batas biaya harian, daily cap. Metode day of week, fungsi ini menghitung hari dalam minggu berdasarkan tanggal, year, month, day. Metode is weekend memeriksa apakah tanggal yang diberikan jatuh pada hari Sabtu atau Minggu. Untuk metode main, menangani input dari pengguna untuk menentukan jumlah slot parkir, jumlah hari libur, serta perintah yang diberikan seperti park untuk memarkir kendaraan, lift untuk menghitung biaya parkir dan kendaraan keluar, lalu status untuk menampilkan kendaraan yang sedang parkir. Selanjutnya saya akan menjelaskan contoh input dan outputnya. Input formatnya yang pertama ada jumlah slot parkir yang tersedia, lalu jumlah hari libur dalam setahun untuk menentukan tarif khusus, lalu jumlah perintah yang akan diproses, yaitu park, kendaraan masuk ke parkiran, leave, kendaraan keluar dan hitung biaya parkirnya, lalu status untuk menampilkan kendaraan yang sedang diparkir. Di sini saya menginputkan 1 untuk slot parkir tersedia, 0 karena tidak ada hari libur, dan 4 untuk perintah diproses. Lalu untuk output format, yaitu nota parkir ditampilkan saat kendaraan diparkir mencakup slot dan informasi kendaraan, lalu biaya parkir dihitung saat kendaraan keluar sesuai dengan aturan tarif, libur, VIP, dan batas biaya per hari. Contoh outputnya seperti yang sudah saya tampilkan, yaitu kendaraan C1 parkir di slot 1 keluar dalam 25 menit, lalu gratis karena dalam batas 30 menit pertama. Selanjutnya kendaraan M1 parkir di slot 1 keluar setelah 1 jam, lalu dikenakan biaya 6.480. Alasan pemilihan solusi dan pendekatan ini, saya menggunakan pendekatan Object-Oriented Programming karena sistem ini kompleks dan banyak aturan, lalu menggunakan inheritance antara vehicle, car, dan motorcycle, menggunakan encapsulation untuk menyimpan data kendaraan, lalu memanfaatkan polymorphism untuk memanggil metode tarif per tipe kendaraan,
Untuk calculate fee ditulis sebagai mata terpisah untuk modularitas, memakai preset untuk selalu dapat slot terkecil. Terima kasih telah menonton penjelasan saya untuk tugas pengayaan UTP yang mencakup 2 soal, yaitu perhitungan biaya perawatan kambing dan sistem parkir dinamis untuk bandara. Sampai jumpa lagi.